Ada sedikit sentuhan-sentuhan dari sang ayah yang juga merupakan pendiri majalah Hidayatullah. Ya. Melihat orang tua, ayah saya dia penulis, jadi hampir tiap malam itu jam 10 malam itu beliau rutin menulis catatan harian. Ini kalau kita kedai sini misalnya, ini bisa menjadi berita, bisa menjadi cerpen, bisa menjadi feature juga, ya kan, liputan. Tak pernah habis digali, karena dia punya kekayaan budaya, karena disinilah kerajaan, istilahnya bundah tanah Melayu ya. Bundah ini luar biasa. Tapi ini enggak berapi ya? Ini enggak. Dia berasap aja ya? Berawan. Oh, berawan. Kenalkan bahwa ada fakta-fakta sosial yang punya historis masa lalu. Punya historis masa lalu. Jadi kalau mau melihat masa lalu Lingga, salah satunya atau Dai, salah satunya adalah menengok suku laut. Anak DNA penulis itu ada di masyarakat anak-anak Melayu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada. Pagi ini saya bersama Bang Jiho atau yang lebih dikenal dengan Bang Mujahid ya. Mujahid Mansur Salbo. Alhamdulillah, terima kasih sudah bersedia menjadi tamu pada kesempatan kali ini. Teman-teman, hari ini saya berbincang dengan orang yang waktu masih SMP saja beliau sudah menulis beberapa tulisan-tulisan yang mana lolos diterbitkan di Kaltim Pos. Kemudian beliau menulis secara otodidak, belajar sendiri, dan juga ada sedikit sentuhan-sentuhan dari sang ayah yang juga merupakan pendiri majalah Hidayatullah. Jadi hari ini kita akan menggali sedikit. Kan kadang banyak orang yang mengatakan saya memulai menulis itu dari mana? Kan mungkin terlalu banyak idenya atau seperti apa. Jadi mulai menulis itu dari mana? Apakah kita harus dari keresahan-keresahan, dari ambil pulpen, ambil kertas, ya, kita mulai menulis mungkin itu dari situ. Jadi memang untuk memulai menulis itu harus ada stimulan. Stimulan itu maksudnya rangsangan. Harus ada rangsangan. Harus ada rangsangan agar kita bergairah. Jadi kepengen menulis. Nah, saya itu awalnya karena pertama melihat orang tua. Ayah saya dia penulis, jadi hampir tiap malam itu jam 10 malam itu beliau rutin menulis catatan harian. Jadi kegiatan seharian itu beliau tulis dalam bentuk catatan harian di agenda. Makanya agenda beliau itu lengkap mulai tahun 75 kalau tidak salah itu. Sampai itu, dan itu detail itu per jam. Iya, jadi kejadian hari itu misalnya di pesantren tamu siapa yang datang. Itu dicatat semua, namanya lengkap, gelarnya. Karena beliau mencari tahu beliau ini siapa, jabatannya apa, semua dicatat. Nah, kemudian juga di majalah Hidayatullah, karena orang tua ayah almarhum itu pendiri majalah Suara Hidayatullah. Pendiri ya? Ya. Kemudian beliau itu setiap datang ke rumah itu, kan biasanya Senin ke Karangbugis, hari Jumat balik ke Gunung Tembak. Itu jarang bawa makanan-makanan oleh-oleh, yang banyak itu bawa buku, koran. Nah, saya paling suka kalau hari Jumat itu beliau bawa Kompas karena ada bonus tabloid bola. Jadi dari kegemaran membaca itulah kemudian juga sangat membantu ketika mulai belajar menulis. Jadi saya awalnya dari puisi dulu sebenarnya. Jadi artinya tadi yang Bang sampaikan tadi itu adalah memulai rangsangan dengan membaca berarti. Ya, jadi literasinya. Jadi gerakan literasi itu dibangun oleh orang tua ayahanda itu dimulai dari oleh-oleh koran dan buku. Jadi kalau datang kadang juga bawa kue, bawa apa, makanan-makanan, tapi yang paling rutin, yang paling sering beliau bawa itu adalah bahan bacaan. Nah, jadi oleh-oleh kami itu koran dulu, bukan permen seperti anak-anak lain. Gitu. Mantap. Terus tadi kemudian dari situ di Kompas itu kan ada cerpen setiap hari, apa namanya? Kalau dulu itu kalau nggak salah dia cerpennya itu hari Jumat, bukan Minggu kalau nggak salah. Nah, jadi kami suka. Saya itu masih kecil sudah baca cerpennya Seno Gumira Ajudarma itu. Wah, itu udah berat itu padahal. Udah berat itu. Makanya saya sampai saya beli bukunya waktu itu, ada buku kumpulan cerpennya. Saya tertarik dengan keliaran idenya itu ya, yang imajinatif, yang surrealis itu. Nah,
Sehingga pernah ketika masih SMP, sudah SMA ya, saya menulis cerpen di Kaltim Pos itu dan lolos. Itu terinspirasi dari gaya penulisan Seno Gumira Aji Dharma. Jadi saya menulis tentang kisah orang-orang yang hijrah ke planet Mars, ya, karena sudah muak dengan kehidupan di bumi yang penuh dengan apa namanya, saya sebut ya, penuh dengan gosip, sensasi, gosip, fitnah. Akhirnya dia ingin mencari ketenangan. Dia pindah ke planet Mars, dan di situ saya ceritakan secara detail itu bagaimana dia menggunakan pesawat ulang alik, karena saya melakukan riset kecil-kecilan. Jadi saya pelajari itu pesawat-pesawat apa saja yang pernah diluncurkan ke planet gitu ya. Meski bukan planet Mars. Kemudian di planet Mars itu ada tempat-tempat apa aja. Saya riset kecil-kecilan. Itu yang saya masukkan ke dalam cerpen dan lolos di Kaltim Pos. Sebelum untuk ke Kaltim Pos, berarti basic awalnya itu menulis puisi ya? Betul, puisi. Jadi dari itu imajinasinya seperti apa? Menulis puisi seperti anak-anak sekarang itulah, gunung yang indah. Jadi kalau saya baca puisi saya dulu itu kan, saya masih ada beberapa puisi yang masih gitu. Itu kelihatan lucu gitu ya. Puisi-puisi dulu. Ternyata saya bilang, kadang-kadang saya melihat puisinya anak-anak yang polos gitu, saya bilang, kok nulis puisi gini ya? Padahal ternyata saya menulis puisi seperti ini juga dulu. Ya, gunung yang indah, matahari terbit. Tapi karena terus dilatih, kemudian kita banyak membaca puisi orang-orang yang sudah terkenal, kita belajar dari sana. Jadi bagaimana mereka memilih diksi itu, kita belajar. Termasuk bagaimana memberikan ruh kepada puisi itu. Kita juga harus membaca sedikit, jangan terlalu banyak ya, membaca sedikit buku-buku filsafat. Kenapa? Filsafat itu membantu kita menerjemahkan sesuatu yang imajinasi, sehingga memiliki korelasi ya. Misalnya kita menulis begini, seorang kakek duduk di kursi yang mulai rapuh, dimakan oleh rayap-rayap oligarki. Nah, itu wah, iya. Jadi filsafat itu membantu kita ya. Walaupun bahasanya itu sederhana sebenarnya. Sederhana, tapi dia memiliki pesan, makna ya, kandungan. Jadi kita perlu juga membaca sedikit buku-buku filsafat. Jangan terlalu banyak, nanti kalau terlalu banyak, kalau otaknya nggak kuat, bisa puisi kita terlalu liar. Ya gitu. Iya. Jadi filsafat yang terkontrol. Ya, jadi saya masih kecil itu sudah baca buku Madilog Tan Malaka. Membaca buku-buku yang berat-berat juga. Meskipun saya nggak terlalu paham, nanti setelah saya dewasa baru saya paham. Tapi saya baca aja gitu ya, saya baca aja. Rangsangan tadi itu. Bayangkan kalau kita masih SD, bacaan kita udah Kompas. Kenapa? Karena bapak itu tiap Jumat datang, pulang itu bawanya koran Kompas. Jadi bacaan kita itu udah berat. Gitu. Berat itu Kompas. Makanya wajahnya jadi lebih tua dari usianya ya. Mungkin karena bacanya Kompas, seandainya bobo atau apa gitu ya. Ini bacanya Kompas ini. Iya. Jadi masih kecil udah kenalan sama Seno Gumira Aji Dharma. Tapi itu juga mungkin yang membuat kita jadi cepat gitu ya. Jadi cepat ya. Cepat mengasah kemampuan dan memiliki gaya bahasa yang meskipun masih SMA, masih muda, tapi gaya bahasa di cerpen itu kalau saya baca lagi ulang dari sekarang, itu saya bilang, sudah tinggi ternyata bahasanya. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh penulis-penulis besar itu. Jadi ini penting teman-teman yang baru mulai menulis, usahakan banyak membaca karya-karya penulis besar. Kenapa? Karena bahasa penulis-penulis besar itu akan secara tidak langsung pelan-pelan mempengaruhi karakter kita, gaya penulisan kita. Jangan lupa membaca tadi, memperbanyak. Dan saya dengar juga bahwa abang itu dulu sempat cerpennya dengan Helvitiana Rosa itu seperti apa? Asma Nadia. Asma Nadia ya? Iya. Oh iya. Jadi waktu itu Asma Nadia ke Balikpapan, kemudian ketemu, kami ngobrol, terus balik, beliau ngajak saya nulis, untuk nulis dalam sebuah antologi. Judul antologinya itu, bukunya itu Bidadariku Bukan Untukmu. Bidadariku Bukan Untukmu. Ya, Bidadariku Bukan Untukmu kalau tidak salah. Itu terbit tahun 2008 ya kalau nggak salah itu. Bidadariku Bukan Untukmu. Nah, saya salah satu dari 10 penulis laki-laki yang masuk dalam antologi itu, termasuk Asma Nadia. Asma Nadia sebagai penulis ini kan, dia penulis utamanya ya. Tapi beliau mengajak 10 penulis laki-laki untuk bergabung dalam antologi itu. Sebenarnya kan bergabung dengan penulis-penulis besar gitu kan berat ya.
Mungkin Ya. dari sisi kualitas tulisan Ya. Bang itulah mungkin jadi membuat Asmadadia itu tertarik sebenarnya. Saya juga nggak yakin dan tidak tidak menyangka kalau ternyata tulisan saya lolos. Kan diminta tulisan saya kan, diminta tulisan saya waktu itu judulnya Teroris Cinta. Woi, Teroris Cinta yang mengisahkan santri putra di pesantren yang suka mengganggu santri putri. teroris itu ya. Dari sisi cinta, ya kan, suka mengganggu, menggoda gitu ya. Jadi teroris cinta. Ternyata saya dikabari oleh Mbak Asma tulisan abang lolos. Oh alhamdulillah saya bilang. Dan saya dapat bukunya, saya baca. Jadi ada kalau misalnya di Gramedia atau di apa, kalau kita searching itu Bidadariku Bukan Untukmu itu Ada tulisan. ada tulisan saya dalam judulnya Teroris Cinta. Ais, luar biasa. Iya ya. Mungkin pertanyaan berikutnya itu adalah kita mulai untuk menulis itu kayak tadi itu kadang bisa puisi pun lahir dari pikiran kan, Iya. bukan dari hati. Iya. Jadi gimana kita memulainya dari pikiran untuk imajinasi ya, untuk Iya. tulis. Itu kita mulai dengan imajinasi atau dengan melalui hati kita, Peristiwa. melalui peristiwa atau melalui keresahan. Ya, jadi gini, kadang orang yang mengalami situasi yang dramatis ekstrim, misalnya putus cinta, itu mereka lebih mudah untuk menulis. Kenapa? Teman-teman yang putus cinta ini sebenarnya punya kesempatan besar. Itu kesempatan untuk menjadi penulis besar. Pelampiasan. Jadi itu momentum untuk menjadi penulis hebat adalah salah satunya ketika putus cinta. Kenapa? Karena dia bisa menuliskan seluruh curhatannya, seluruh curahan hatinya itu secara panjang lebar, ya kan? Kan ada orang yang biasa ketika putus cinta dia memendam ya, dia tidak bahasakan kepada temannya, tidak apa. Nah itu kesempatan bagi teman-teman untuk menuliskan semuanya. Meskipun kita bisa samarkan di situ. Ya. Bukan kita sebenarnya. Jadi kita menceritakan akunya itu sebagai orang lain, tapi sesungguhnya itu pengalaman pribadi kita. Ya. Jadi kita tuliskan bagaimana semuanya dan itu bisa menjadi novel. Bisa menjadi novel kalau pikiran kita liar gitu ya. Kita bisa bawa kemana-mana ya. Jadi misalnya dari putus cinta itu misalnya dia putus cinta, kemudian dia berhasil move on menjadi pengusaha besar. Kemudian mantannya ini dia temukan ternyata lagi duduk di pinggir jalan, misalnya dalam keadaan yang memprihatinkan. Dia lewat parkir di depan misalnya supermarket menggunakan mobil mewah gitu ya, dan dia berpapasan dengan mantannya. Bisa dia kembangkan itu kemudian. Kemudian ketemu bercerita, ternyata mantannya bercerita bahwa dia sudah bercerai dengan istrinya karena begini. Jadi kita seperti melari ke tenggelamnya kapal Van der Wijk. Ya, bisa juga. Isu-isu angkatnya kan untuk anak-anak muda seperti itu. Atau seperti kisahnya Nabi Yusuf. Ya kan? Iya. Yang kemudian akhirnya happy ending gitu ya. Happy ending. Iya, jadi usahakan memang kalau menulis suatu cerita atau kisah itu, puisi atau apapun, usahakan happy ending. Ya, jangan sampai sad ending karena kita ini butuh motivasi, butuh optimisme dalam hidup. Ya, kita harus selalu semangat gitu ya. Luar biasa ini. Jadi tutup dengan happy ending biasanya begitu seperti itu. Jadi tadi yang pernah Abang sampaikan itu adalah memulai dari keresahan lah ya. Ya, keresahan. Keresahan, pengalaman yang dialami dalam hidup ini. Banyak hal yang bisa menjadi sumber inspirasi sebenarnya. Salah satunya tadi peristiwa misalnya putus cinta, atau kita berkunjung ke Daik sini misalnya nih kan. Ini kan banyak sekali potensi-potensi yang bisa menjadi, kalau kita konten kreator bisa menjadi ide segar. Kalau kita penulis bisa menjadi inspirasi untuk menulis apa saja, menulis berita. Ini kalau kita ke Daik sini misalnya, ini bisa menjadi berita, bisa menjadi cerpen, bisa menjadi feature juga. Ya kan, liputan. Tak pernah habis digali. Karena dia punya kekayaan budaya. Karena disinilah kerajaan, istilahnya Bunda Tanah Melayu ya. Kerajaan Melayu. Betul luar biasa. Di belakang kita nih Gunung Daik ini teman-teman. Jadi yang ke Lingga, inilah keindahan alam daripada Gunung Daik ini, luar biasa. Tapi ini enggak berapi ya? Ini enggak. Dia berasap aja ya? Berawan. Oh, berawan. Jadi gunungnya ini kalau kita lihat banyak asapnya, tapi bukan gunung berapi. Orangnya yang berapi-api dan semangat. Semua di sini. Mungkin pertanyaan terakhir, kita lihat di kesultanan di zaman-zaman dulu lah, tahun 1600-an itu ulama-ulama di Melayu ini kan luar biasa, karya-karyanya luar biasa kan. Itu yang mungkin harus kita teruskan ke anak-anak muda sekarang ini. Dulu di zaman kerajaan di Lingga pun sudah ada penerbit-penerbit ya untuk menerbitkan karya-karya yang luar biasa. Itu kira-kira pesan-pesan Abang lah untuk anak-anak muda, anak-anak Melayu
ini kan merupakan ciri khasnya anak-anak Melayu ini. Budaya Iya. Melayu itu adalah tulis menulis sebenarnya ya. Iya betul. Jadi kira-kira pesan abang seperti apa? Kira-kira mungkin ke depan perlu kita adakan mungkin seminar tentang jurnalistik. Bagaimana untuk berikan rangsangan ini untuk anak-anak muda supaya kembali lagi kepada budayanya masa lalu ini. Iya ya. Ya sebenarnya kalau kita lihat lingga sejarahnya itu di tahun 1500-an ya. Tun Muhammad Seri Lanang itu sudah memulai satu tradisi literasi yang luar biasa dengan kitabnya itu ya. Ya. Kitabnya Sulalatin Salatin itu ya. Ya. Itu beliau sudah menulis itu, dan ini bisa menjadi motivasi untuk teman-teman di Lingga khususnya anak-anak muda menjadi misalnya YouTuber ya kan. Menjadi YouTuber, menjadi TikTokers ya. Karena banyak sekali yang bisa digali ya dari referensi di Lingga ini, di daerah Lingga ini, kearifan lokalnya ya. Misalnya kisah tentang suku laut. Suku laut itu kan sangat menarik. Mereka di zaman dulu kalau saya baca sejarahnya punya posisi yang sangat mulia, yang sangat hebat ya di mata kerajaan gitu ya, sebagai pengawal maritim. Dan mereka itu bisa survive di laut ya. Seperti di Selat Kongki itu luar biasa. Mereka tinggal di atas laut, rumah di atas laut, rumah kayu, dan mereka sangat jauh. Mungkin jaraknya dari sini ke Selat Kongki itu hanya sekitar 2 jam atau 3 jam. Tapi jarak peradaban dari sini ke sana itu mungkin 100 tahun. Di sana mereka tidak mengenal HP, tidak ada signal, lampu tidak ada. Nantilah setelah Baitul Mal Hidayatullah membantu pengadaan listrik tenaga surya, mereka sudah mulai ada lampu di sana, menikmati. Ada masjid kita bangun, air bersih. Sebelumnya nggak ada. Bayangkan di area sekitar berapa meter persegi itu mereka hidup bertahun-tahun tanpa mengenal peradaban dunia luar ini. Jadi itu kalau diangkat itu akan sangat menarik. Itu bisa menjadi konten yang unik. Bukan berarti mengeksploitasi, tapi memperkenalkan bahwa ada fakta-fakta sosial yang punya historis masa lalu. Punya historis masa lalu. Jadi kalau mau melihat masa lalu Lingga, salah satunya atau Daik, salah satunya adalah menengok suku laut. Karena mereka punya posisi penting di masa kerajaan itu. Jadi teman-teman sebenarnya banyak ide-ide di Daik ini tidak akan habis kalau digali ya. Untuk misalnya jadi sebagai YouTuber atau sebagai penulis atau cerpenis, novelis dan sebagainya. Jadi sangat mungkin di sini akan lahir penulis-penulis besar di Daik ini. Karena tradisi literasi di Daik Lingga ini sudah dimulai di tahun 500-an. Dan itu sebenarnya ya, dan itu pasti ada keberkahan di sana ya, yang ditanamkan oleh para pendahulu. Tun Muhammad Seri Lanang itu yang memulai penulisan kitab itu. Jadi sebenarnya ada darah DNA penulis itu ada di masyarakat anak-anak Melayu ini. Ada DNA penulis, penulis-penulis besar itu ada. Tinggal bagaimana mengeluarkan potensi itu. Kita harus bisa memberikan rangsangan ini. Memberikan rangsangan. Betul, karena stimulan. Takutnya tadi itu punya ide-ide cuman nggak tahu cara memulainya seperti apa. Ya. Jadi, sehingga butuh juga pelatihan-pelatihan. Nanti kita bisa atur waktu seperti apa. Insya Allah ke depan kita memberikan rangsangan untuk anak-anak ini supaya menggali kisah-kisah historis masa lalu. Betul. Kemudian diangkat dan itu kita baca ya. Bisa dibaca bahwa ternyata di Lingga ini ada kerajaan atau kesultanan itu. Ya, jadi kita bisa dengan misalnya banyak cara lah untuk merangsang itu, yang memberikan stimulan. Misalnya mendatangkan penulis besar ke Daik Lingga, misalnya mendatangkan Raditya Dika ke sini, ya. Karena Raditya Dika ini banyak digemari oleh anak-anak muda, anak milenial, dia nyambung. Atau penulis-penulis yang lebih serius, ya. Misalnya Habibur Rahman El-Sirazi, ya. Atau sastrawan-sastrawan, misalnya Damhuri Muhammad. Atau yang penulis-penulis yang lebih muda lagi ya, banyaklah penulis-penulis yang bisa didatangkan ya, yang mulai dari yang serius, yang santai ya, Terelie misalnya ya. Bagaimanapun seperti Terelie dan Raditya Dika itu ya, dia punya segmen juga. Kita tidak bisa mengatakan bahwa karyanya bagaimana, karena faktanya dia punya segmen juga, punya pasar juga. Banyak yang membutuhkan. Ada yang menyukai gaya seperti itu, ada yang menyukai gaya yang lebih serius, misalnya puisi-puisinya Sapardi Djoko Damono, itu ada segmennya juga. Ada puisi santainya Joko Pinurbo, itu ada segmennya juga. Ada yang suka yang serius-serius, Khalil Gibran ya, ada juga. Jadi tapi itu semua bisa kita sangat bagus kalau kita bisa datangkan ke Daik untuk buat satu acara yang besar, dan ini menjadi titik kebangkitan
untuk lahirnya penulis-penulis besar di Dayak Lingga ini. Meskipun mungkin sudah ada sih, Sudah ada. Mungkin pasti sudah ada penulis-penulis hebat di Dayak Lingga ini. Nah, cuman kan kita perlu lebih banyak lagi ya, khususnya untuk generasi muda ini. Nah, ini perlu diasah dan dimunculkan potensinya itu melalui satu stimulan-stimulan ini tadi. Oke, baik. Ya. Terima kasih banyak. Ini Oke, kita siap. doakan juga nih Abang untuk kembali ke Pinang. Ya, Dan jangan lupa jangan bosan-bosan lah siap untuk insyaallah. kembali ke Lingga. Ya. Kita berikan pelatihan untuk anak-anak muda yang ada di sini. Ya, insyaallah, amin. Cukup sekian teman-teman. Terima kasih banyak sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe channel Idol Channel ini sebanyak-banyaknya, komen dan sebarkan kemana-mana sampai ke Penghujung negeri.